Sebentar, saya Kita bukan berpendapat. lagi Saya kuliah di berpendapat. sini. Dengar dulu. Nanti Jadi kau Anda counter. jangan membatasi kompetensi orang untuk berbicara. Berarti Yang Anda tidak kedua bisa adalah berdemokrasi. tidak boleh menggunakan simbol nonverbal yang tidak sesuai dengan etika seperti yang diperagakan kawan kita. Itu tadi kan? Nah, yang mana? Nah. Yang mana? Non verbal yang mana? Yang diperagakan di Yang depan mana? tadi. Yang diperagakan tadi di Itu depan. fakta, Bos. Kamu Enggak. sudah nonton nggak? Kamu sudah nonton nggak, Anda Mensrea? salah ngerti justru. Kamu dia sudah setuju nonton sama nggak, Mensrea? Kau lihat dulu. Kau sudah nonton yang nggak? saya bicarakan, Yang diperagakannya seperti yang saya apa? bicarakan Anda sudah adalah nonton nggak? yang saya bicarakan Kamu adalah si sudah Panji. nonton nggak? Beliau menjelaskan. Iya, Yang saya videonya sudah nonton Yang nggak? saya bilang si Kita Panji. berbicara Yang Panji, saya bilang dia si ada Panji. peragakan seperti Yang itu. saya bilang si Panji. Makanya kamu Yang saya bilang si nonton. Panji. Yes, Yang saya bilang si justru dia Panji. itulah memperagakan Yang saya seperti bilang- itu. yang saya bilang si Makanya Anda Panji. lihat itu. Yang saya bilang si Ya, Panji. Anda lihat. Yang saya Kalau bilang si Anda mau Panji. ajak Oke, saya di oke, sini. Oke, saya berikan langsung kesempatan pada Bung Dr. Emrus. Silakan. Baik, terima kasih. Sebagai closing statement saya, beberapa catatan saya menikmati diskusi ini sangat luar biasa, sangat bagus. Di tengah ada kekurangan. Tapi yang pasti bahwa penistaan agama tidak boleh terjadi. Itu kesepakatan kita. Namun demikian bahwa kita memberikan masukan kepada orang lain yang boleh jadi berbeda kepercayaan, boleh dong, gitu kan? Tapi menistakan tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau Pak Susnul mengatakan bahwa ini laboratorium hukum, saya mengatakan juga ini laboratorium komunikasi, diskusi, wacana. Kenapa saya mengatakan gitu? Perlu kita evaluasi dalam diskusi kita. Salah satu diskusi, tidak boleh kita merendahkan orang lain. Yang kedua, tidak boleh bertanya status dan pendidikannya. Karena begitu diskusi, tanggalkan semua kesarjanaanmu, kedoktoranmu, keprofesoranmu. Kita equal. Itu yang harus kita dalam Termasuk kita, agama. Kalau agama boleh. Termasuk agama, kecuali memang bicara tentang konteksnya itu. Pak. Sebentar. Bapak bilang termasuk agama, saya berdasarkan surat Al-Kafirun. Ya, artinya maksud saya tunggu. Makanya saya tanya Bapak, karena di dalam kepercayaan kami itu, bagi Bapak agama Bapak, Betul. bagi kita saya agama setuju. kita. Saya setuju itu. Wajar saya tanya itu. Oleh karena itulah, ada di KTP identitas Bapak waktu Iya. kesini diminta. oleh karena Ada itulah, identitas Bapak. Itu ketika keterbukaan, Bapak nggak terbuka. ketika kita Iya, diskusi, Tanya jawab aja, nggak bakal diskriminasi kita terhadap Benar. agama lain. Kalau- Islam menjunjung tinggi agama lain selama Biar nggak kita mengganggu. sebentar, paham, boleh gitu. boleh Kita boleh saya sangat bicara, toleransi dan memaklumi. boleh saya bicara, karena konteks ketika kita bicara background kita harus kita lepas dulu deh, biar kita open minded melihat. Nggak, ini menurut Bang Emrus ya. Ya, tunggu dulu. Seluruhnya harus Ini lepas dulu. ranahnya ranah agama. Tunggu dulu. Masalah ibadah. Tunggu dulu sebentar. Itu. Nanti Dan lanjutkan, itu kita bahas. nanti lanjutkan. Baru kemudian adalah bahwa di dalam suatu diskusi tidak boleh melakukan seolah-olah menguji orang. Menurutmu apa? Emang saya ujian, Mas? Bapak S2? jangan menggurui di sini dan Tunggu mengajari dulu. orang. Tunggu, Bapak bukan. mau berpendapat, silakan berpendapat. Bukan, Karena menanyakan- orang punya prinsip masing-masing. menanyakan jangan orang, ini, jangan ini. Apa yang Emang Bapak udah benar gitu loh. Kita dengar dulu bentar. Apa yang Kenapa kamu- nggak boleh, tunggu, tunggu. Pak Emrus? Bang Tidak Emrus. boleh misalnya Ya. bertanya apa yang kau maksud politik misalnya. Lebih baik kita kan menurut saya politik adalah Keliru sebab- Bapak. langsung sebabnya apa? begitu. Yang Gitu ya. namanya diskusi itu Ya. dua arah Pak. Ada penjelasan, ada pertanyaan. Nanti Anda komentarin. Aduh, gimana? Kemudian Saya orang komunikasi, dalam- Pak. Artinya bahwa tidak boleh kita menguji seseorang ketika diskusi. Itu harus kita hormati. Oke. Sekalipun lawan Kenapa diskusi, Firdaus menguji? Biar dia mengetahui kedangkalan ilmu tadi gitu dalam loh. diskusi tidak boleh itu terjadi. Tidak boleh mengukur kedangkalan pengetahuan. Takutnya nanti yang menyampaikan itu nggak punya nggak punya kapasitas untuk menjelaskan itu menyesatkan masyarakat. Bahaya kalau udah sesat Tidak publik. apa-apa. Itu Dalam bos. diskusi Jadi kita bagus nih, Bentar, Firdaus. Akhirnya menyalahi pemerintah. Bentar, dalam diskusi kita Bentar. harus egaliter dan setara itu. Berarti cara diskusinya Rocky Gerung salah dong menurut Anda? Kalau bertanya dan menguji sifatnya kepada lawan bicara Kan kita selalu siapapun, begitu. saya tidak sebut Rocky Gerung. Menguji seseorang dalam diskusi itu tidak etis. Oke. Baik. Kemudian adalah Pak, tentang menguji dan bertanya itu berbeda. Dia bertanya bukan menguji. Saya- Karena Bapak berbicara konteks politik tadi. saya ulangi Kenapa? pertanyaannya. Saya ulangi Biar ini pertanyaannya. tidak sesat kepada Saya publik. ulangi pertanyaannya. Saya ulangi. Nih, coba Firdaus, gimana? Saya ulangi Kamu pertanyaannya. tadi, kamu Apa yang bertanya kau nggak? maksud Saya orang politik? komunikasi juga Pak. Yang namanya kita diskusi dua arah Pak. Ada penjelasan, ada pertanyaan. Tidak boleh Masa menguji orang suruh menjelasin tapi nggak disuruh Ya, nanti. apa yang dimaksud Itu dia tidak poinnya. boleh. Pikiran kita Udah. nih tersangkut Iya. pertanyaan. Kemudian adalah
Kemudian Ini baru, adalah Firdaus. bahwa tunggu sebentar abangku, bahwa dalam prinsipnya yang kita pegang kemerdekaan mengeluarkan pendapat pasal 28. Jadi dalam konteks stand up comedy sah-sah saja apa yang mereka lakukan. Namun catatan, Ya, tapi tunggu Anda dulu. jangan mengajar juga. Ini bukan ruang kuliah, ini ruang debat Bukan, publik. saya hanya menjelaskan. Gitu loh, Anda Saya seperti menjelaskan. dosen di sini mengajar gitu loh. Tunggu dulu. Namun demikian ada yang dikenal ontologi, epistemologi dan aksiologi. Aksiologi komunikasi dalam penerapannya itu yang kita perhatikan etikanya. Jadi simbol yang digunakan misalnya Panji tidak boleh dong mengatakan katakanlah ada kata-kata dimulai dari kata huruf N diakhiri dengan T bla 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 gitu yang saya nggak mau sampaikan. Tidak boleh terjadi. Ya, Sebentar. kita bukan murid Bapak. Sebentar saya Kita bukan berpendapat. lagi Saya kuliah di berpendapat. sini. Dengar dulu. Nanti Jadi kau Anda counter. jangan membatasi kompetensi orang untuk berbicara. Berarti Yang Anda tidak kedua bisa adalah berdemokrasi. tidak boleh menggunakan simbol nonverbal yang tidak sesuai dengan etika seperti yang diperagakan kawan kita. Itu tadi kan? Nah, yang mana? Nah. Yang mana? Non verbal yang mana? Yang diperagakan di Yang depan mana? tadi. Yang diperagakan tadi di Itu depan. fakta, Bos. Kamu Enggak. sudah nonton nggak? Kau, Kamu sudah nonton nggak Anda Mensrea? salah ngerti justru. Kamu dia sudah setuju nonton sama nggak Mensrea? kau lihat dulu. Kau sudah nonton yang nggak? saya bicarakan, Yang diperagakannya seperti yang saya apa? bicarakan Anda sudah adalah nonton nggak? yang saya bicarakan Kamu adalah si sudah Panji. nonton nggak? Beliau menjelaskan. Iya, Yang saya bilang- videonya sudah nonton Yang nggak? saya bilang si Kita Panji. berbicara Yang saya Panji, bilang dia si ada Panji. peragakan seperti Yang itu. saya bilang si Panji. Makanya kamu Yang saya bilang si nonton. Panji. Yes, Yang saya bilang si justru dia Panji. itulah memperagakan Yang saya seperti bilang- itu. yang saya bilang si Makanya Anda Panji. lihat itu. Yang saya bilang si Ya, Panji. Anda lihat. Yang saya Kalau bilang si Anda Panji. mau ajak Sini, saya di sini. Yang saya bilang si Anda Panji. salah paham. Pledoi yang objektif. Salah paham. gitu Si loh. Panji. Ini salah Yes, Anda paham. tadi ini. salah udah, paham. udah, Salah udah, paham. poinnya apa? Maksudnya Pak Dokter tadi itu menjelaskan. Anda menunjuk saya di Panji yang sini. saya Ya, bilang. Panji. Panji. Menjelaskan. Panji yang saya Yes. bilang. Salah paham Pak Fitra. Salah Karena paham. dibilang dia Oke. tadi seperti Peter Ya. Baru memperagakannya gitu. kemudian Panji tidak boleh Yang tadi menggunakan kali kamu lambang praktekkan begini-gini Nah, itu. iya lambang Itu maksudnya nonverbal. gitu. Panji yang Anda saya sepakat jelas ya. bahwasanya Jelas. bahwasanya Oke. Panji itu salah gitu Yang loh. penting jelas dulu. Sepakat nggak? Kemudian tidak bukan sepakat. Ah, itu Anda nggak objektif. Anda Baru bilang tadi. kemudian adalah Oke, oke, oke. kita bicara tadi keberhasilan Joko Widodo, ada gitu ya. Saya kira disertai juga kelemahan. Kalau mau jujur gitu loh. Kelemahannya apa? Di masa pemerintahan Joko Widodo ada korupsi diduga. 1.000 triliun di Pertamina. Apa maksudnya? Lemahnya pengawasan. Tapi bukan berarti ada kelebihan iya. Gitu kan? Lalu kemudian adalah Korupsi Pertamina itu udah lama Pak, bukan zaman Pak Joko Widodo, saya luruskan. coba zaman, cek. Zaman PSBY juga udah ada Pak. Ya, saya sudah luruskan ada. Pak ya. Ya, jangan Sudah ada, jangan tapi sampai ada ke Pak, juga. ya, jangan sampai Pak Jokowi disalahin Jadi lagi. kalau Ya, dibicarakan jangan maksud selesai. saya Iya, jangan iya. cuma Sedap Presiden juga Jokowi. dibawa. Jangan Ya, oke, selesai. oke. Jangan sampai ke Jokowi Jangan cuma lagi. Baik Presiden adalah Jokowi. Ya. terakhir. Terakhir. Nah, kalau kita bicara polisi, memang ada kelemahannya. Tetapi saya harus akui, kita harus akui kelebihan polisi. Kalau polisi tidak bekerja, keluar kita dari sini tidak aman lagi loh. Jadi mereka bekerja juga. Masa Covid, mereka di tanda kutip membantu saudara-saudara kita yang ada di pemakaman. Kita harus akui juga. Jadi balance kita untuk menyampaikan. Demikian, terima kasih. Oke, baik. Ya polisi dan TNI ya. Jadi artinya tidak polisi hanya ini adalah satu. polisi dan juga yang masyarakat. kepolisian terbaik di tahun ini. Ya. Oke, baik. Sekarang silakan Bung Ade. Ya, terima kasih Bung Aiman. Jadi melihat kita kembali ke konteksnya Panji ya. Bahwa kalau kita bicara Panji, sebenarnya ormas-ormas Islam ini melaporkan, sekali lagi saya sampaikan, ya sudahlah Panji tobatan nasuha dong. Gitu, datang ke Indonesia, kalau dipanggil kepolisian, karena ini kan sudah mau dipanggil kepolisian ya, saya dengar dari Humas sudah mulai mau Bentar, ini melayangkan. penistaan agama ini delik umum, delik aduan. Delik umum, Hah? Aduan apa? umum, pidana murni. Bukan delik aduan. Bukan. Jadi Bukan. kalau seandainya begini, saya tanya dulu ke Bang Novel. Kalau Panji datang ke Indonesia, lalu kemudian dia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh umat Islam, Anda tarik laporan Anda. Pakai, sorry. Tobat dulu. Jadi kita memberikan kesempatan kepada Panji untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan umat. Adapun permasalahan hukum,
kita serahkan kepada yang pelapor. Karena permintaan maaf tidak bisa Kan Anda pelapor juga menggugurkan. salah satu kan? Betul, tidak bisa menggugurkan ketetapan hukum dengan permintaan maaf. Tapi bisa RJ lewat restoratif Bisa, justice. nanti mungkin diatur lewat prosedur restoratif justice. Oke. Yang mana pasti dikomunikasiin dulu antara kedua belah pihak, baru bisa diketemukan. Dan Anda siap? Saya siap. Oke, melakukan Kita restitusi. pun itu ulama, pasti. Saya mengikut kepada ulama, insya Allah mudah-mudahan apa yang Memaafkan. apa yang disampaikan ulama saya ikut aja. Oke. Selesai. Panji datang ke sini minta maaf, Anda memaafkan. Ya. Untuk meminta maaf kepada umat Islam itu hak umat Islam. Nah, untuk masalah proses saya punya pimpinan, saya punya ulama, saya punya guru, Diskusi, ya. akan diskusi dulu. Oke, Nggak baik. berani saya untuk menyampaikan karena ini hal yang sensitif. Tapi bahwa Anda bisa membaca arahnya pasti akan memberikan, insya Allah akan memberikan Yang restoratif justice. sudah permintaan maaf kita dorong, kita komunikasiin, kita sosialisasikan, kita perjuangkan bahwa selesai dengan urusan dugaan penghinaan agama ini sudah selesai, tinggal mereka yang melaporkan itu satu-satu harus dilibatkan untuk restoratif justice. Oke, baik, silakan. Ya. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan tadi bahwa kita atau para pelapor, saya melihat ya, saya merasakan kita karena saya juga umat Muslim, bahwa tidak ada satu jalan selain tobatan nasuha. Tobatlah Panji gitu. Jangan nantang-nantangin. Itu aja sih Bung Aiman, bahwa banyak sekali saya lihat di media itu justru nantangin gitu. Nantangin dan saya nggak perlu minta maaf. Panjinya nih, Mas. Iya, Panjinya. Jadi inilah yang membuat makin emosi, makin terbitlah laporan itu. Timbul terus di Banten, terus Surabaya. Gara-gara itu tadi gitu loh. Bahwa bukan lagi jokes, bukan lagi candaan, tapi kurang ajar. Beda Bung Aiman. Antara jokes dengan kurang ajar. Kurang ajar itu tindakan yang disertai olok-olokan. Kalau jokes itu kata-kata yang melucu. Ini ngolok, ngejek gitu loh, nantangin gitu loh. Kurang ajar, bukan komedi lagi gitu loh. Jadi tetapi apapun itu saya meyakini bahwa para ulama, para habaib itu mencintai Panji ketika dia sudah meminta maaf dan tobat nasuha. Selesai itu masalah. Kita bantu. Panji datang saya bantu. Saya siap untuk mendampingi Panji. Kalau memang mau tobat. Dia minta maaf, Anda akan mendampingi. Saya akan mendampingi beliau. Mau sampai mana dia? Oke, baik. Free. Ya, free. Saya akan bawa ke ustadz-ustadznya beliau. Bahwa ada jokes yang memang diizinkan, ada juga yang tidak diizinkan gitu loh. Ya kan? Masih luas kesempatan. Masih untuk itu. luas kesempatan. Berarti Jadi, untuk pertama kali dalam sejarah nanti Anda bersatu dengan Bang Hosin. oh iya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ini profesi. Apa tadi saya lupa gitu. Mau mendampingi Panji kalau datang ke sini tapi dengan syarat minta maaf, maka akan membela Panji untuk proses restoratif justice. Oh, saya Restoratif kembalikan justice. kepada Bang Novel kalau itu yang punya kepentingan. Seperti itu ya. Jadi artinya udahlah Saudara Panji, kalau Anda melihat acara ini kami mendukung kalau Anda mau melakukan tobatan nasuha. Dan para ulama saya yakin insya Allah karena Allah pasti dimaafkan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Ferry, terakhir, last but not least. Terima kasih diskusi yang cukup brutal dan dipenuhi orang-orang baik. Tapi saya ingin mengucapkan terlebih dahulu terima kasih ke Ustadz Novel dan siapapun yang dengan sangat ikhlas ya merepresentasikan wajah agama yang saya anut, dan mudah-mudahan itu menjadi asbab hidayah bagi banyak orang. Amin. Tidak sebaliknya. Kedua, beliau ini orang baik ya. Misalnya ada hal-hal yang salah tidak beliau tegur, kecuali kesalahan itu ada di meja sini ya. Misalnya saya sekaligus mencontohkan konsep beragama, bernegara, dan bagaimana mengendalikan kekuasaannya. Tadi ada yang mengutip ayat lakum dinukum waliyadin ya. Ayat ini asbabun nuzulnya Bagimu agamamu,
Bagiku agamaku. Asbabun nuzulnya sebab turun ayat-ayat ini adalah dulu kaum Quraisy itu menawarkan ke Nabi, hari ini kami menyembah Allah, besok kamu menyembah patung-patung. Maka keluarlah ayat itu, pernyataan, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Ayat ini tidak dalam tensi untuk memberikan rasa pertakut kepada siapapun. Tiba-tiba saya bilang ke Bang Semi, bagimu agamamu, bagiku agamamu. Enggak itu, lembut sekali ayat. Dia orang yang mau mempertaruhkan agama. Gimana bro? Seminggu ini kita bagi 2. Hari ini nyembah Tuhan gua, besok Tuhan lo. Disebut bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dan hebatnya ketika Fathul Mekkah, Nabi menguasai Mekah. Ini orang tidak dihukum nih. Padahal itu penistaan agama. Mempersamakan kedudukan Allah dengan patung-patung. Nabi tidak melakukan apapun. Memaafkan. Jangankan orang-orang, pohon pun dilarang ditebang ketika Fathul Mekkah. Tak ada dendam di dalamnya. Dan saya ingat betul dan mungkin kita semua diajarkan oleh kiai-kiai kita yang budiman. Dan saya yakin Ustadz Novel juga akan melakukan dengan seluruh umat muslim yang lain, bahwa memberikan maaf itu jauh-jauh lebih mulia daripada menuntut maaf. Ini pekerjaan yang kemudian tentu akan disenangi oleh banyak orang. Saya menjelaskan maksud ayat tadi untuk menilai, memberikan gambaran ketika kekuasaan ada di tangan, apapun bisa dilakukan. Karena sifat kekuasaan yang menyimpang. Makanya ada adagium power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung menyimpang, kalau dia absolut pasti dan pasti menyimpang. Maka kita bisa lihat problematika kekuasaan absolut ya. Tanpa berdiskusi dengan DPR, gabung saja dengan Dewan Perdamaian. Ini absolut. Mengubah undang-undang TNI hanya untuk bisa diisi jabatan seskap oleh orang-orang tertentu. Ini absolut. Ini fokus kita. Aceh fokus kita. Saudara kita di sana. Belum selesai. Harusnya kita menggugat negara. Di mana peran Anda? Kenapa Anda pergi ke luar negeri ketika rakyat Anda masih sedang membutuhkan Anda? Kenapa ngurusin Gaza dengan ante-ante Israel yang bernama Amerika? Kenapa Anda tidak mengurus keluarga Anda sendiri? Kenapa rela mengeluarkan uang? Ini pertanyaan yang perlu kita tekankan soal bernegara, agar negara tidak disalahgunakan. Negara tidak hadir untuk mempertakut orang. Itulah buktinya bos, bahwasannya Pak Prabowo ini sangat nasionalis dan sangat manusiawi. Ya. Apalagi ini terkait dengan orang-orang yang mayoritas Alhamdulillah. Islam. Mudah-mudahan Pak Prabowo dapat hidayah. Dan jadi jangan lihat itu dari sudut pandang negatif. Ya, betul. Lihat dari pandang positifnya. Makanya kata Pak Prabowo, lihatlah hatiku dari lubuk hatimu yang paling dalam. Gimana saya bisa melihat hati Pak Prabowo? Itu punchline yang bagus. Artinya Anda apakah tidak berpikir hatinya positif. di mana, kiri, Harusnya kanan, Anda depan, berpikir muka, positif belakang dalam gitu ya. setiap kebijakan. Nah, saya mau bilang begini. Ini kayak ada dendam pribadi sama itu Pak dia. Prabowo dari tadi gitu. Jangan-jangan gara-gara nggak dikasih jabatan ya. Saya curiga gitu loh, orang sepinter Ferry Amsari ini kok nggak dipakai sama negara gitu. Kenapa sih? Ya itu. Apa ada yang salah dalam hidupnya? Pak, apakah semua tujuan hidup adalah jabatan? Saya makanya, kenapa Pak punya kok bisa ada dendam pribadi kesempatan sama Pak Prabowo untuk gitu? menjabat di kampus, saya tinggalkan. Iya. Pak, saya satu-satunya Direktur Pusat Studi Konstitusi yang memegang jabatan hanya Saya satu-satunya pengangguran di Indonesia yang pinter. Sangat layak dipersandingkan. Kalau konteksnya Dan jabatan. beliau satu-satunya yang memiliki bintang 5. Ya. Dan saya satu-satunya pengacara yang naik meja, selesai. Udah. Oh, sangat beretika sekali itu ya. Nah, saya Tidak sengajaan. Oke, iya. Oke, kalau Anda yang melakukan kesalahan tidak sengaja, kalau Panji itu kesengajaan tuh. Nah, Judulnya mens rea. saya ingin mengatakan, nah itu belum nonton tuh Bang, tegur dong. Kalau dia mengatakan judulnya mens rea, maka maksudnya adalah jahat. Panji menjelaskan, mens rea yang dia maksud bukan dengan niat jahat. Tapi pemahaman kami orang hukum, mens rea itu adalah niat jahat. Iya. Dan kejahatan Tapi itu kalau sudah Anda dilakukan nonton, berkali-kali.
kalau Anda nonton dijelaskan sama Panji kenapa judulnya Mens Rea, bahkan promonya juga begitu. Jadi perdebatan ini memang harus diikuti dari awal gitu ya. Contoh sederhananya aja, saya tidak membunuh dia gitu, tapi dia dibunuh. Itu bisa saja, makanya dilihat adanya unsur kesengajaan tadi. Makanya undang-undang itu setiap pasal itu disebutkan. Oke, kita berbeda di konteks itu. Saya boleh lanjutkan? Gitu loh. Jadi orang bisa berdalih, oh saya tidak ada niat jahat gitu. Karena kekuasaan negara yang maksimal dan luar biasa itu dan cenderung disimpangkan. Tapi harusnya dia belajar dari Gibran Rakabuming Raka yang memaafkan orang. Pada titik apalagi tertentu, beliau itu sudah dihina-hina seperti pada titik tertentu, kekuasaan itu perlu dikendalikan. Sehingga tidak abusif dia. Karena siapa saja dia bisa penjarakan, maka dia tidak boleh cepat tersinggung. Tadi sudah dikutip oleh beliau, Pak Emrus, bahwa sikap dominasi negara masuk kemana-mana, maka negara tidak boleh cepat tersinggung. Bahkan, saya mau kasih contoh ya, ada beberapa negara yang warganya terbuka mengkritik. Di kampus di Filipina, kalau pergi ke Filipina, University of Philippines Los Baños itu ada satu patung dibangun ya untuk orang bisa mengkritik pihak kampus. Itu juga dilakukan oleh UGM, Fakultas Hukum UGM ada satu tempat orang boleh mengkritik siapa saja di sana. Karena negara sangat powerful, nggak bisa. Tapi perlu diketahui adab bernegara. Negara nggak siap, apalagi penyelenggara negara untuk mendengar kritikan. Inilah kutukan alam itu ya. Dia punya kekuasaan apapun, tapi dia nggak siap mendengar kritikan dari orang kecil. Kalau ibu-ibu sering mendengar cerita dongeng ya, Raja Inggris yang sangat halu, suka dipuji-puji, berhasil, bisa ngomong kemana-mana di dunia internasional. Lalu dia mengatakan bahwa apa bajunya yang bagus, dibuatkan baju tapi tembus pandang katanya. Lalu dia bangga kemana-mana, seluruh rakyat penjilatnya mengatakan, Raja bagus, Anda berprestasi, Anda luar biasa, Anda hatinya baik, luar biasa. Hanya ada satu anak kecil yang jujur mengatakan, Raja kok telanjang? Nah, kritik itu kalau diterima Raja untuk menghukum anak kecil ini, yang tidak punya kewenangan dan kekuasaan, habis nih anak kecil. Tapi Raja paham. Yang bermasalah adalah penasehat-penasehatnya. Para penjilat yang mencari argumentasi untuk membenarkan hal-hal yang salah. Raja menghukum orang-orang yang kemudian mempermainkan apa yang dia lakukan sebagai sesuatu yang wajar. Sementara anak kecil bos to the point aja. Berarti Anda bilang bahwasanya pemerintah melaporkan mereka gitu. Bang, saya cerita. Ya to the point aja, jangan muter-muter. Karena kalau kita muter-muter bicara raja dan kalau Anda tidak jelas. Nyaman muter-muter itu pintu keluar. Karena begini, saya mau dibolehkan keluar. Jadi begini. Saya boleh tunggu dulu. Anda nggak paham konteks saya lihat. Oke, saya persilakan. Saya selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena pelapornya beliau. Anda kaitkan dengan pemerintah, nggak ada urusannya, bos. Oke, baik. Ya. Oke. Ini pelapornya Pak Nopel Bamukmin. Ini yang stroke duluan nanti siapa gitu ya? Makanya ini saya bilang ya. Ini saya bilang mereka ini saya lihat tendensinya benci terhadap pemerintah. Karena ujung-ujungnya ke pemerintah, padahal pelapornya sipil. Anda lihat dari pelapornya juga ada dari Advokat Persaudaraan Islam, ada dari TPUA, ada GNPF kan gitu, ada dari Angkatan Muda Muhammadiyah, dan Pemuda Toraja juga. Jadi mereka nggak melihat itu. Jadi kematanya ditaruh di mana? Ya, dia bisa melihat dari konteks ini karena dia memiliki tendensi yang subjektivitas. Subjektivitasnya apa tadi? Kebencian terhadap pemerintah tadi. Makanya dia bicara masalah wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka. Dia bicara kebijakan Prabowo, masalah Rohingya. Ini saya kira suatu hal yang memang sudah sentimen ke arah pemerintah. Bukan kepada fakta yang telah ada. Dan beliau juga sudah bilang tidak ada disuruh Pak Prabowo. Beliau juga orang loyalitas Prabowo loh, dari 2016 sudah tarung terus. Iya, tapi dia nggak ada suruhan dari pemerintah dan lain-lainnya. Jadi makanya saya bilang, janganlah Anda menciptakan air mata, tapi ciptakanlah mata air. Terima kasih. Baik. Mau tambah dikit lagi, Bu Ferry? Sedikit lagi, singkat aja. Mudah-mudahan kita semua selamat dari prediksi Pak Prabowo 2030 Indonesia bubar. Oke.
Mudah-mudahan kita semua selamat. Oke, amin. Silakan sedikit ya Pak. Baik, saya kira sebagai akhir ini tantangan buat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang itu adalah polisi kita. Tantangannya apa? Silakan sidik kasus ini dengan adil. Artinya dengan adil berpedoman pada hukum. Kalau memang dia bersalah, hukum. Kalau tidak bersalah, bebaskan. Caranya bagaimana? Jangan sampai Polri mencari-cari sebanyak mungkin alat bukti dari satu pihak saja supaya dia dihukum. Jangan juga Polri mencari-cari alat bukti supaya dia dibebaskan. Nah, tahu kan? Kalau dia mencari-cari alat bukti supaya dia dihukum, padahal dia tidak pantas dihukum, maka kriminalisasi. Kalau dia Polri mencari-cari alat bukti supaya dia dibebaskan, berarti ada kepentingan tertentu. Jadi berbuat adillah, semua pihak orang bebas. Bagaimana caranya? Standarnya hanya satu, adalah hukum. Terima kasih. Untuk keadilan. Terima kasih Pak Sutno. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kita berjumpa pekan depan. Saya Aiman Wicaksono. Salam. Foto dulu. Acara ini dipersembahkan oleh